Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ibunda dari Maulana Muhammad Ramadan. Nama saya sendiri Bu Sri Haryati ya. Maulana Muhammad Ramadan saat ini sudah menjadi alumni dari sekolah Flexi School. Kesan dan pesan saya selama anak saya sekolah di Flexi, yang pertama pada saat saya mencari sekolah ya, itu tidak langsung tiba-tiba saya ketemu Flexi gitu ya. Saya mendapatkan informasi mengenai sekolah Flexi School itu dari teman saya ya. Dari situ saya menggali mengenai seperti apa sih sekolah Flexi School itu. Ketemulah kami dengan Flexi School. Nah, begitu anaknya silaturahim ke Flexi School langsung cari info dan sebagainya, mantap, diambillah ke Flexi School, sekolah di Flexi School. Pada saat dia awal-awal sekolah di sini, semangat sekolahnya bangkit lagi. Ya. Waktu dia di boarding itu ke Galuh kan, sudah mulai nggak ini meneruskan. Tetapi ketika dia masuk ke sekolah baru di Flexi sini, sekolah semangatnya untuk belajar itu bangkit lagi. Karena dia menemukan pembelajaran yang berbeda dengan pembelajaran pada umumnya. Pembelajarannya lebih lebih santai tapi serius, gitu ya. Lebih santai tapi serius atau serius tapi santai. Jadi tidak dikejar-kejar dengan dengan harus ini harus itu dan sebagainya. Gitu. Alhamdulillah. Jadi anaknya akhirnya bangkit motivasi belajarnya, kemudian bangkit kemauan sekolahnya dan semangat. Ya. Untuk mengenai diterimanya di perguruan tinggi ini, mungkin kita tidak juk-juk dia diterima ya. Tetapi ada proses di awal ya. Proses di awal bagaimana anak ini akhirnya mencapai goalnya di perguruan tinggi. Proses ini sebetulnya juga berawal dari dia mau kemana setelah sekolah di Flexi School. Nah, ini sudah kami gali saat anak ini di kelas 11 ya, di kelas 11. Kamu nanti mau kemana gitu ya? Gitu ya. Kamu nanti setelah sekolah Flexi School itu mau kemana? Nah, bakat itu sudah kami lihat ya di kelas 11 semester 1 ya. Kelas 11 semester 1 itu masih di boarding. Itu masa Covid. Nah, ketika masa Covid itu dia searching mencari sekolahnya kan di rumah ya. Sekolahnya online dari rumah, tetapi ternyata sekolah dari rumah itu menumbuhkan dia iseng untuk mencari konferensi pertemuan kan anaknya memang modelnya ini senang bergaul ya, senang berinteraksi, senang punya kawan gitu intinya, senang untuk berkawan, untuk berteman dengan siapapun. Nah, kebetulan dia menemukan yang namanya meeting ya, konferensi pelajar internasional. Kalau ini singkatannya umum, konferensi pelajar internasional yang berasal dari berbagai negara. Itu dia menemukan hal yang menarik ya dari situ, menemukan hal yang menarik. Dari situ dia juga belajar untuk berbahasa Inggris, walaupun mungkin masih terbata-bata. Lalu dari konferensi yang pertama, dia ikut konferensi berikutnya lagi, gitu ya, sampai akhirnya dia senang dengan pergaulan dengan teman-teman yang antar negara itu melalui konferensi itu. Nah, ketika tiba masanya dia harus kembali pesantren, itu yang buat dia itu lumayan galau ya. Apakah nanti akan berkembang itu buat dia keputusan. Nah, kemudian menemukan di Flexi. Ketika di Flexi kelas 11 semester 2 pembelajaran masih biasa ya. Nah, begitu masuk kelas 12 di mana
kelas 12 ini adalah masa-masa pilihan ya, apakah nanti akan melanjutkan perguruan tinggi ataukah seperti apa. Di kelas semester 2 kita sudah ini kan, sudah kita kasih gambaran. Nanti kalau udah kelas 12, kira-kira apa yang kamu lakukan? Kalau kamu ansik ngandalkan dari sekolah, kelihatannya kurang. Maka kamu harus cari sesuatu yang lainnya untuk menambah apa yang menjadi kekurangan yang kamu butuhkan. Maka kelas 12 itu kami anjurkan untuk carilah bimbingan belajar yang cocok dengan kamu, dan itu lumayan bagus. Kelas 12 awal dia sudah mencari tempat bimbingan belajar di beberapa tempat. Akhirnya menemukan salah satu bimbel yang sudah cocok buat dia. Nah, sejak kelas 12 semester awal dia sudah mulai melakukan bimbel itu, ya, untuk tambahan materi yang harus dilakukan, menambah yang kekurangan. Nah, terus dia belajar. Apakah ketika bimbel itu dia strict hanya belajar? Enggak juga. Artinya tetap pada umumnya remaja ya, dia juga butuh main, dia juga butuh bergaul, dia juga butuh aktualisasi. Maka walaupun bimbel ya tetap itu dilakukan. Hingga semester 2 kelas 12, semester 2 di kelas 12 semester 2 itu semakin kencang ya, runtingnya semakin kencang untuk persiapan ke perguruan tinggi. Sehingga setiap hari itu bimbel dan juga tentu saja konsul. Apa yang kami lakukan sebagai orang tua? Kami mensupport lahir dan batin untuk anak kami. Hingga detik-detik ketika ujian UTBK itu juga sudah sangat luar biasa. Dilakukan ikhtiarnya, usahanya ya. Tetapi kemudian ternyata takdir menentukan lain. Ujian UTBK tidak lolos. Ya nggak apa-apa. Apakah kami sebagai orang tua ada rasa kecewa? Sebetulnya ada. Tetapi kami mengambil pelajaran. Mungkin itu yang terbaik dari Allah. Saya yakin, kami yakin itu yang terbaik dari Allah. Lalu kemudian apa yang dilakukan? Alhamdulillahnya anaknya termotivasi untuk tidak berhenti di UTBK yang gagal. Lalu mencari peluang-peluang yang lainnya, hingga sampai 10 kalau nggak salah ya, 10 peluang pendaftaran yang memungkinkan untuk diterima, mencari peluang-peluang yang memungkinkan untuk diterima. Lalu akhirnya dari satu pengumuman ke pengumuman yang lain itu kami deg-degan aja ya, kami deg-degan. Dari satu pengumuman ke pengumuman yang lain, pengumuman satu gagal, gimana? Yang satu lagi gagal, ya Allah. Yang satunya lagi gagal, masya Allah. Satunya lagi gagal, masya Allah. Terus akhirnya kami mohon sama Allah, ya Allah, berilah petunjukmu, berilah takdir yang terbaik untuk anak saya. Benar ya Allah, sungguh kami mohon keajaiban darimu. Nah, akhirnya ketika pengumuman dari Unsud itu diterima, alhamdulillah saya plong ya, kami sebagai orang tua tuh ya plong, bapaknya juga plong, masya Allah, nyantel satu. Lalu kemudian beberapa hari lagi ada pengumuman yang kedua, diterima di perguruan tinggi UNES ya. Kemudian di beberapa waktu lagi ternyata alhamdulillah diterima juga di universitas yang satunya lagi. Nah ini bagi kami masya Allah itu ya keajaiban luar biasa. Kami minta yang ini ternyata Allah memberikan banyak pilihan. Nah dari situ semakin menguatkan keyakinan bagi kami ini yang terbaik dari Allah. Jadi kami enggak, artinya dipaksa oleh Allah
Barangkali mungkin kami sebelumnya memaksa, doanya itu memaksa. Ya Allah, mudah-mudahan terima di perguruan tinggi ini, terima ini, kesannya kok maksa gitu. Tapi begitu tidak lolos, akhirnya kami harus menurunkan ini ya. Bukan yang ini, bukan yang ini, tetapi yang terbaik. Berilah yang terbaik ya Allah. Maka di unsur itu ternyata memang Allah takdirkan mungkin yang terbaik untuk Maulana. Jadi hikmahnya ya, kalau Allah sudah pilihkan yang terbaik bagi kita ya, bagi anak kita, bisa jadi yang sebelumnya itu kalau kita paksakan, khawatirnya justru tidak baik bagi anak kita. Barangkali mungkin tidak sesuai dengan passionnya, barangkali mungkin di situ dia justru semakin tertekan, gitu ya, tertekan secara akademik dan sebagainya. Allah alam, saya tidak tahu. Tetapi ini yang terbaik dari anak saya di unsur itu. Apa yang saya rasakan? Ya alhamdulillah rabbil alamin gitu. Pesan-pesan untuk adik kelas dari kelas 12 fleksi ya, fleksi school. Yang pertama, menjadi hamba Tuhan yang baik. Ya. Menjadi hamba Tuhan yang baik. Laksanakan apa yang menjadi tugas dan kewajiban dan tuntunan dari Allah SWT atau Tuhan yang Maha Esa. Itu yang pertama. Yang kedua, segera mempersiapkan diri dari awal. Kalau kalian ingin mencapai cita-cita yang diinginkan. Karena pemanasan yang dari awal itu ibarat seperti diesel. Diesel itu pemanasannya tidak tiba-tiba, tetapi sudah dari awal itu dipanaskan, sehingga pada saat waktu dibutuhkan, maka dia bisa langsung berlari kencang. Dan itu bagus. Jadi tidak tiba-tiba ya, tiba-tiba langsung lari, enggak bisa, sakit nanti. Maka persiapkan dari awal, mudah-mudahan nanti pada saat dibutuhkan untuk berlari sudah siap. Yang ketiga, kurangi bermain. Ya, sudah mulai mengurangi bermain-main dan sebagainya, bersantai-santai dan sebagainya. Gitu ya. Dan yang keempat, ini yang mungkin banyak dirasakan oleh orang sukses ya, yang kami juga mengikuti jalannya. Banyaklah memberi manfaat buat orang lain. Maka pada saat kalian membutuhkan pertolongan, maka tabungan kebaikan itu akan menjadikan kontribusi yang baik buat kalian. Gitu ya. Banyaklah memberi manfaat yang baik pada orang, maka pada saat dibutuhkan dan pada saat mendesak, maka tabungan kebaikan itu yang insya Allah akan memberikan sarana, yang akan memberikan pertolongan buat kalian. Baik, kemudian terima kasih banyak. Mungkin itu saja yang kami ingin tanyakan. Terakhir kami doakan semoga jalannya semakin baik untuk Maulana sampai tujuannya ya, dan semoga selalu dalam keberkahan dan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, selalu ditunjukkan apa-apa yang menjadi kebaikan dan dijauhkan dari segala keburukan. Terima kasih dari kami. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.